Halo guys, welcome back di YouTube channel aku. Dan hari ini aku lagi sama Rifka. Yeay. Halo. Kita udah kenal lama kan deh, Iya, udah lama. waktu SMA. Tapi dekatnya setelah udah tamat kuliah ya. Ya, Kita setahun di atas ketemu, kuliah. iya kita ketemu lagi di Medan tuh kapan? Waktu FA itu Family Altar Ya, yang ada di gereja kami yang ada di Medan. Ya. Ya, terus aku ajak Kak Visi untuk ini ibadah. Ya udah deh, jadi kami ketemu waktu itu di Pringgan itu pokoknya. Bukan Iskandar Muda ya? ISKI. Iskandar Muda. Iya, ISKI teman Kak Delvi. Oh Disitulah iya, dulu ibadahnya ya. dan disitulah kita pertama kali ketemu. di Dia udah melayani gereja. dan aku lagi cari tempat FA waktu itu. Jadi aku tanya dia. Ya udah deh akhirnya. Oke. Dan akhirnya dari situ kita sempat sering main bareng ya. Aku sering main-main ke tempatmu, terus Dulu ngekos. waktu dia ngekos aku sering main-main ke tempat dia. Kebetulan aku itu udah hidup baru waktu aku pokoknya di saat-saat bapak dan adikku meninggal. Jadi di situ benar-benar totally aku mau ini ya, mau benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena waktu itu juga banyak hal yang Tuhan ingatkan pas bapak sama adikku meninggal. Dan sekaligus juga waktu itu aku punya pacar kan, tinggalin juga di saat bapak sama adikku meninggal. Dan itu benar-benar sesuatu yang menyakitkan sekali dan aku nggak tahu mau kemana lari. Dan akhirnya Tuhan ingatkan aku, ketuk hatiku, buka hatiku, dan akhirnya aku benar-benar mau sungguh-sungguh. Dan bertepatan waktu itu aku coba aja ibadah lah di Medan Plaza gitu. Jadi aku datanglah ke Medan Plaza bawa adikku dan juga bawa mamaku. Adikku masih ada satu lagi, kebetulan ikut kecelakaan juga. Sini Mela. Ini dia. Heboh ya ampun. Udah siap. Jahat banget. Ini semua kau jahat banget. Gila kau jahat banget. Enggak kan, mau kasih sama adikku. Ya udah itu dia. Jadi waktu itu dia masih kecil, masih umur 2 tahun, dia pun ikut kecelakaan, tapi puji Tuhan dia selamat, hanya bapakku sama adikku yang laki-laki yang meninggal. Dan walaupun memang awalnya aku sempat ngerasa Tuhan kok gitu ya, Tuhan jahat banget gitu ya kan. Jadi aku sempet down dan bener-bener waktu itu sempet aku di fase aku udah nggak mau doa lagi, udah nggak mau ibadah lagi kan gitu. Tapi waktu itu aku ngerasa mau sampai kapan kayak gini. Ada satu terbesit pikiran seperti itu, jadinya aku ajak lah mama sama adikku untuk ibadah. Kami ibadah di Medan Plaza, kebetulan waktu itu di lantai 6, lantai 6. Jadi di lantai 6 itu kami ibadah, dan di situ aku ngerasa Tuhan bener-bener lawat aku, dan aku di situ benar-benar sampai nangis. Dan kami ibadah sampai 5 kali. Jadi itu ada 5 sesi ibadah ya, sesi 1 sampai sesi 5 itu sampai malam. Jadi kami benar-benar ibadah dan aku benar-benar dilawat di situ, dan aku putusin lah untuk mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kemudian itu di tahun 2013 ya, karena bapakku meninggalnya 2013 bulan November, dan di akhir-akhir bulan November sampai ke Desember, disitulah aku udah full untuk ibadah. Itu kau udah kuliah? Iya, aku kuliah di asrama kan, aku kan bidan kan gitu kan Kak. Jadi ya. ibu asramaku izinkan aku untuk istilahnya itu kuliah sambil dari luar gitu. Maksudnya nggak tinggal di asrama karena adikku masih di rumah sakit. Karena kakinya patah akibat kecelakaan kemarin kan tahun 2013 itu. Jadi aku diizinkan lah untuk nemenin mamaku untuk jaga ataupun rawat adikku di rumah sakit waktu itu. Ya udah. Nah, disitulah aku benar-benar sempatin usaha untuk ibadah. Nah, dari situlah Tuhan lawat, dan akhirnya di tahun 2014 di kira-kira bulan September tuh aku putusin lah untuk dibaptis. Waktu itu dibaptisnya di kolam yang lama yang ada di GBI Sumatera Resort yang ada di Simpang Selayang sana. Ya udah, jadi aku putusin, dan mulai dari situlah aku benar-benar hidup baru gitu. Jadi memang berusaha lah. Memang nggak gampang sih, nggak gampang untuk meninggalkan cara-cara hidup yang lama gitu kan. Misalnya menuju ke sesuatu yang baru, nggak gampang. Tapi ketika kita mau, kita terus berbalik. Karena yang paling penting itu bukan seberapa sering sih kita jatuh, tapi ketika kita jatuh kita harus bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi. Yang paling Tuhan mau adalah kita setia sampai akhir. Nggak peduli di tengah-tengahnya itu kita mau jatuh sampai seberapa dalam dan seberapa lama kita akan pause. Misalnya pause itu istirahat sebentar. Tapi yang paling penting ada move maksudnya kita terus gerak, walaupun
ada satu buku yang bilang kayak gini, kalau kamu nggak bisa berlari, berjalanlah. Kalau kamu nggak bisa berjalan, merangkaklah. Kalau kamu nggak bisa merangkak, ngesot lah. Bahkan sampai ngesot gitu. Maksudnya gini, itu berarti jangan sampai ada kata stagnan, jangan sampai ada kata berhenti atau stop. Teruslah maju, dan akhirnya yang namanya komitmen untuk di dalam Tuhan sampai hari ini itu udah jadi hal yang harus menjadi prioritas dalam hidupku. Jadi aku nggak ragu-ragu lagi untuk bilang bahwa ya memang Tuhan harus yang terutama kan gitu. Bukan berarti aku udah kuat juga. Kita kan masih daging. Kita pasti ada juga berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Tapi ya itu tadi yang paling penting, ketika kita jatuh, kita harus bangkit lagi. Karena firman Tuhan bilang 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia akan bangkit. Dan kalau orang benar jatuh, Tuhan gak akan biarkan kita sampai tergeletak. Dia akan bantu kita untuk terus melangkah sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan itu. Nah, sampai saat ini masih diproses aku untuk misalnya untuk bangun hubungan sama Tuhan setiap hari. Itu benar-benar diproses, mulai dari karena pekerjaan yang sibuk, kemudian capek banget karena aku kerja itu dari sini rumahku ke kantor itu hampir 1 jam. Iya 1 jam setiap hari aku lakuin itu. Jadi kalau memang nggak, karena kita punya komitmen yang tinggi, kemudian kita, dan satu yang paling penting adalah Roh Kudus itu ada pada kita. Jadi memang kalau berbicara Roh Kudus mungkin ada beberapa orang yang agak belum mengerti atau anti ya, enggak. Tapi memang tubuh kita itu terdiri atas 3, ada tubuh, roh, dan jiwa. Nah, roh inilah yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Kenapa harus roh? Karena Allah itu sifatnya roh. Allah itu kudus. Dia hanya bisa berkomunikasi dengan roh kita. Jadi roh kita itu pastikanlah untuk selalu menyala-nyala, untuk selalu berkobar-kobar. Dia itu dengan apa? Dengan selalu membaca firman dan juga berdoa. Cuman 2 itu aja sih kuncinya. Jadi berdoa itu jangan kita pikirkan adalah sesuatu yang kita harus diam, terus tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. No, itu terlalu klasik gitu. Berdoa tidak sulit itu gitu. Makna kenapa berdoa harus ditutup mata supaya maknanya fokus aja sih gitu. Tapi bukan berarti ketika kita buka mata kita nggak bisa berdoa. Ketika kita jalan-jalan kita nggak bisa berdoa. Ketika kita ada di manapun kita bisa berdoa. Kita tetap bisa berdoa. Karena Allah itu sifatnya roh. Roh itu maksudnya omnipresent. Omnipresent artinya dia itu ada di mana-mana. Allah yang tetap ada dekat kita gitu. Firman Tuhan berkata di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan dia hadir. Kalau 2-3 orang berkumpul ada di Prancis, ada di Italia, ada di Wuhan misalnya gitu kan. Iya. Tuhan juga hadir. Nah, itulah makna dari roh Allah adalah roh tadi. Jadi kita pun berdoa jangan pakai daging kita, karena kalau kita gunakan daging kita maksudnya gunain pikiran-pikiran kita gitu, itu pasti lelah, pasti capek, dan akhirnya kita nggak mau berdoa. Ya, kebanyakan kan orang berpikirnya berdoa itu jadi hal yang monoton gitu, yang memang daripada gitu bernyanyi aja. Ya Kak, daripada memuji dan menyembah, berdoa itu sesuatu hal yang sangat sulit dilakukan oleh kebanyakan orang. Benar nggak Kak? Daripada menyanyi, kalau bernyanyi mungkin orang tetap, marilah kita sama-sama berusaha untuk sadar bahwa Tuhan itu sebenarnya Allah yang baik gitu. Dia Allah yang menyediakan, dia Allah yang nggak semenakutkan yang mungkin yang selama ini kita kira. Dia bukan Allah yang harus selalu menghukum kita atau apa, tidak. Dia mau kita itu dekat dengan dia seperti anak gitu. Kalian bisa analogikan bagaimana mungkin kalian punya orang tua kan, gimana kedekatan kalian sama bapak kalian, seperti itu, bahkan jauh lebih dekat dari itu. Aku Kak sering kali ngalamin hal-hal di mana aku udah nggak sanggup lagi mau apa, misalnya dalam hal keuangan nih, misal contohnya aku bener-bener nggak punya uang sama sekali, tapi tiba-tiba Tuhan bisa kasih entah melalui mana aja. Waktu itu aku pernah masih 2 minggu lagi nih gajian, dan uangku itu bener-bener tinggal 100, bayangin. Sedangkan aku misalnya harus ngisi minyak, harus apa, tiba-tiba bagian keuangan kami panggil aku, terus aku dikasih uang, dan itu jauh lebih dari cukup bahkan untuk selama 2 minggu lagi sebelum gajian. Itu aku cuman bilang, Tuhan uangku tinggal segini. Aku cuman ngadu loh. Kalian bayangin kayak kalian ngadu sama bapak kalian misalnya di perantauan, Pak uangku tinggal segini, kirimkan. Aku cuman bilang, Tuhan uangku cuman segini, aku nggak tahu aku mau apa. Dan tiba-tiba di hari itu juga, padahal paginya aku masih berdoa gitu kan, siangnya waktu nyampe di kantor di keuangan, mereka kasih aku uang. Tuhan dulu pernah tolong kita. Nah sekarang kita lagi ngalamin kesulitan, percayalah Tuhan yang sama yang pernah tolong kita kemarin akan tolong kita juga hari ini. Gitu. Iya, itu sih. Makanya kita kalau bisa kita selalu memelihara iman kita ya. Iya, kita pokoknya bangun hubungan dengan Tuhan. Gini, kenapa kita berani minta sama Tuhan? Karena kita udah dekat. Kakak coba tiba-tiba kakak ada bapak-bapak di sana, kakak butuh uang, kakak langsung minta, malu nggak? Pasti malu kan?
Nah, rasa malu itu akan ada buat orang-orang yang memang nggak dekat Nggak sama dekat. Tuhan. Iya, coba kalau kalian dekat, Udah misalnya dekat. kakak udah dekat, Udah tiap hari, sahabatan gitu, iya, udah tiap hari kita sahabatan. komunikasi, tiap Iya. hari kita interaksi, misalnya dengan Allah melalui pujian, penyembahan dan juga doa. Setiap hari, masa hal-hal yang kita butuhkan dia nggak tahu, masa kita harus rahasiakan lagi sementara setiap hari kita ketemu dengan dia gitu. Jadi kenapa kalian kadang ada yang ada juga yang naik sama aku takut nggak layak, aku gini bla bla. Ketidaklayakan itu adalah salah satu tanda bahwa kalian nggak punya hubungan sama Tuhan, karena Tuhan itu datang melayakkan kita loh. Kita memang nggak layak, Iya. kita itu Nggak ada orang yang kita nggak layak. sebenarnya. Kita Kita nggak ada itu yang layak karena satupun. benar, kita itu hidup karena anugerah dan kasih karunia. Apa makna kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang sebenarnya kita nggak layak dapatkan, tapi Tuhan jadikan kita layak. Sesuatu yang harusnya kita berada di dalam lumpur yang penuh dengan dosa, tapi Tuhan buat kita menjadi putih seperti bulu domba, firman Tuhan seperti itu kan. Jadi kita bersih. Jadi jangan pernah takut untuk minta apapun sama Bapak kita. Nah, esensinya itu tadi, bangun hubungan dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, pujian dan juga penyembahan. Gitu, Kak. Biar komit. Biar komit ya pokoknya yang pertama mantapkan diri kita dulu bahwa kita memang mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu dulu. Jadi gimana sih caranya waktu yang tepat untuk memantapkan diri tuh? Coba ambil waktu gimana ya, memang benar-benar sendiri, waktunya kosong, aktivitas kita itu memang nggak banyak, maksudnya memang dalam kondisi yang santai gitu, benar-benar santai, dan kok bisa itu di tengah malam, jadi pikirkan benar-benar dan kayak meditasi gitulah istilahnya. Jadi tekadkan dalam hati bahwa kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan gitu. Jadi itu tadi ya cerita dari kita dan sebenarnya apa sih ini kita kita nggak tahu juga sih, cuma kita memang let it flow aja. aku mau kau sharing gimana akhirnya kau bisa memiliki sebuah komitmen yang benar-benar kayak yang bisa dipelajari dan yang bisa sharing. Inilah video kita ala kadarnya mengisi kegiatan selama karantina karena corona. Kita doakan juga semoga ini segera berlalu. Amin. Biar kita bisa hidup seperti Normal. Semula, kayak gimana bisa kerja bebas seperti semula, kesana kemari, nongkrong, duduk dan segala macam. Pokoknya biar kita bisa melakukan kegiatan kita yang sebelumnya. Oke, ya Dek. Oke. Thank you Kak Visi. Makasih juga Dek. Aku yang makasih loh udah sharing. Iya, jangan lupa untuk subscribe channelnya Kak Visi. Kalian Dan tekan harus- icon bell di sebelahnya supaya setiap notifikasi videonya itu sampai ke kalian. Oke. Thank you for watching.